Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianifa Laila Permana, NIM 0311211033, Prodi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja, Subang. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas akhir mengenai budaya perusahaan pada mata kuliah Corporate Governance dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyati SEMSI. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan, yaitu mengenai budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah kumpulan nilai-nilai dan unsur-unsur yang menentukan identitas dan perilaku suatu organisasi perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaannya. Nah, adapun yang dimaksud dengan filsafat perusahaan. Filsafat perusahaan ini merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan menjadi pandangan hidup serta pedoman dasar setiap karyawan di dalam pengembangan tugas masing-masing. Adapun juga yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya ini seperti keras, disiplin, kerjasama, pembelajaran, integritas, saling menghargai, inovatif, terampil, nilai bersih, dan masih banyak lagi. Nah, lalu bagaimana sih hubungan antara CGC dengan budaya perusahaan? CGC ini dapat berjalan apabila individu-individu dalam perusahaan secara internal mempunyai sistem nilai yang mendorong mereka untuk menerima, mendukung, dan melaksanakan GCG itu sendiri. Adapun hal-hal yang terbukti dengan keberhasilan beberapa perusahaan kelas dunia ini maupun perusahaan multinasional dalam penerapan GCG setelah terlebih dahulu mereka menjalankan budaya perusahaan dengan konsisten. Adapun contoh kasusnya yaitu pada PT Pupuk Kalimantan Timur atau Pupuk Kaltim. Nah, PT ini itu menerapkan GCG dengan budaya perusahaan. Nah, PT Pupuk Kalimantan Timur ini atau Pupuk Kaltim sangatlah konsisten menerapkan prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan proses bisnisnya. Prinsip GCG yang meliputinya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, serta keadilan dijalankan secara menyeluruh dan menjadi jiwa setiap insan Pupuk Kaltim. Lalu menurut Direktur Utama Pupuk Kaltim mengatakan bahwa perusahaan membangun budaya GCG dalam 3 tahapan sejak tahun 2005. Yang pertama itu tahapan pertama pada periode 2005 sampai dengan 2010. PT ini itu mengupayakan perencanaan dan implementasi. Lalu tahapan keduanya yaitu dilaksanakan pada tahun 2011 sampai 2015. Nah, Pupuk Kaltim ini mengimplementasikan dan mengevaluasi atau menerapkan CGC. Lalu yang ketiga, tahapan ketiganya yaitu adalah membangun budaya GCG. Nah, setelah melalui 3 tahapan tersebut, Pupuk Kaltim itu mendapatkan sertifikat ISO 37001 atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP pada tahun 2016. Nah, Pupuk Kaltim ini menjadi salah satu perusahaan dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang pertama kali menerapkan GCG ini. Lalu Pupuk Kaltim ini juga meraih For Startup GCR dan capaian-capaian tersebut pada PT Pupuk Kalimantan Timur ini membuktikan bahwa implementasi GCG di perusahaan dapat berhasil
dengan lancar dan sukses apabila didukung dengan internalisasi budaya perusahaan yang baik. Tahapan budaya perusahaan yang kuat dan dijalankan secara konsisten, maka GCG ini akan mengalami kesulitan, bahkan bisa mengalami kegagalan. Sehingga PT Pupuk Kalimantan ini sangat berhasil mengenai penerapan GCG dengan budaya perusahaan. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri mengenai pemaparan tugas akhir mata kuliah Corporate Governance. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.